Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9 yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dalam pembelajaran akidah akhlak materi hari akhir. Minggu lalu kita sudah bahas pengertian hari akhir dan pengertian beriman kepada hari akhir. Di pertemuan yang sebelumnya juga sempat disinggung perihal tanda-tanda kiamat. Ada tanda-tanda kiamat sugro, ada tanda-tanda kiamat kubro. Nah, itulah materi yang akan kita bahas sekarang, yaitu materi tanda-tanda kiamat, baik itu tanda-tanda kiamat sugro maupun tanda-tanda kiamat kubro. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan persiapkan buku catatannya, alat tulisnya, kemudian buka juga buku siswa, ya. Baik itu buku yang baru yang Bapak share ataupun buku yang lama, ya. Sebelum kita mulai ke materi iman kepada sebelum kita mulai ke materi tanda-tanda hari akhir, baik itu tanda kiamat sugro maupun tanda kiamat kubro, mari kita awali pembelajaran kali ini dengan mengucapkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa hari kiamat itu waktunya tidak ada yang tahu, bahkan Nabi Muhammad sendiri tidak mengetahuinya. Jadi pengetahuan tentang hari kiamat itu hanya pada Allah semata. Meski demikian, Allah menunjukkan tanda-tanda hari kiamat tersebut. Kenapa Allah menunjukkan tanda-tanda kiamat tersebut? Supaya kita itu selaku manusia tidak ragu dengan adanya hari akhir, dan bahwa kehidupan di dunia ini akan berakhir, akan hancur. Kita lihat halaman 9. Rasulullah melalui hadisnya telah menjelaskan tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ini ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bisa kita baca bersama artinya. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, sebagian tanda-tanda akan terjadinya hari kiamat adalah hilangnya ilmu, maraknya kebodohan, maraknya perzinahan, dan maraknya minuman keras. Nah, itulah sebagian dari tanda-tanda hari akhir. Dan tanda-tanda hari akhir yang 4 ini, hilangnya ilmu, maraknya kebodohan, maraknya perzinahan, dan maraknya minuman keras, sudah terjadi, ya. Oke. Nah, tanda-tanda ini sering kita jumpai, sering kita dengar, ya. Ada orang yang tertangkap berzina, ada orang yang mati karena overdosis minuman keras. Nah, itu tanda-tanda yang sering kita jumpai. Baik, kita langsung saja ke tanda-tanda kiamat kecil. Lihat halaman 10, ya, di buku yang lama. Tanda-tanda kiamat kecil ini, ya, tanda-tanda tersebut menuju ke arah perubahan moral atau penurunan moralitas. Meskipun dunia ini secara teknologi sudah semakin maju, tapi di sisi moralitas, moral manusia semakin menurun. Di sini ada 6, ya. Ada 6 sebagian kecil dari tanda-tanda kiamat kecil, ya. Sebenarnya tanda-tanda kiamat kecil itu banyak, tapi di sini ada 6, ya. Nanti Bapak ada buku kita bahas tanda-tanda kiamat kecil yang berasal dari salah satu buku, ya, sumbernya. Kita lihat dulu di sini tanda-tanda kiamat kecil. Yang pertama adalah manusia bermegah-megahan dan melupakan Allah. Kemudian sikap durhaka seorang anak terhadap orang tuanya, menghardik, melawan, tidak patuh. Zina mulai merajalela dan dilegalkan. Ilmu agama tidak dianggap penting lagi. Manusia kembali menyembah selain Allah, gitu, ya. Kemudian banyak ahli Al-Quran tetapi kelakuannya fasik, yaitu Al-Quran hanya dijadikan bacaan, tidak dipahami atau diamalkan. Nah, itu sebagian dari tanda-tanda kiamat kecil. Ada juga kematian, bencana alam. Nah, itu juga sebagian dari tanda-tanda kiamat kecil. Baik,
Kita lanjutkan tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat besar. Oke. Masih di halaman 10 dan 11 ya. Yang pertama, terbelahnya bulan. Matahari terbit dari arah terbenam. Kemudian keluarnya dukhon, asap beracun yang membinasakan umat manusia. Kemudian ada lagi seringnya terjadi peristiwa gempa bumi. Nah, di sini ini masuk ke kiamat, tanda-tanda kiamat kubro ya. Namun di sebagian sumber peristiwa gempa bumi ini masuk ke tanda-tanda kiamat sugro. Kemudian keluarnya hewan yang aneh dari dalam bumi. Yang keenam, keluarnya api dari dasar bumi yang membinasakan manusia. Nah, itu ya materi tentang tanda-tanda kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro. Untuk lebih jelasnya di sini Bapak ada sebuah video yang akan menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat, baik itu tanda kiamat sugro maupun kiamat kubro. Ya, mari kita saksikan bersama ya. 3 metode ulama membagi tanda kiamat. Ada 3 metode ulama dalam membagi tanda-tanda kiamat. Pertama, pembagian tanda kiamat berdasarkan proses kejadian dan waktunya. Berdasarkan metode ini, mereka membagi tanda kiamat menjadi 3. 1. Tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu, sesuai yang diberitakan Rasulullah SAW. Seperti diutusnya Nabi Muhammad SAW, wafatnya beliau, ditaklukannya Baitul Maqdis, munculnya api besar di sekitar Madinah, dan beberapa kejadian yang merupakan tanda kiamat yang sudah terjadi dan sudah berlalu. Dalam arti tidak akan terjadi lagi. 2. Tanda kiamat yang sudah terjadi dan terus-menerus terjadi. Dan ini yang paling banyak. Seperti seringnya gempa bumi, disia-siakannya amanah, menyerahkan urusan kepada yang bukan ahlinya, masjid dijadikan jalan untuk lalu lintas orang lewat, diangkatnya ilmu, merebaknya kebodohan, dan tanda-tanda lainnya. 3. Tanda kiamat besar yang hanya akan terjadi mendekati peristiwa kiamat. Seperti keluarnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, keluarnya Dabbah atau hewan melata yang bisa bicara, terbitnya matahari dari barat, dan seterusnya. Asyratus Sa'ah Abdullah Al-Ghufaili. Di antara ulama yang melakukan pembagian dengan metode ini adalah Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menjelaskan, peristiwa yang diberitakan Nabi SAW yang akan muncul sebelum terjadinya kiamat ada 3 macam. Pertama, apa yang terjadi sebagaimana yang telah beliau sampaikan. Kedua, peristiwa yang sudah dimulai namun belum berakhir. Ketiga, peristiwa yang belum pernah terjadi dan akan terjadi. Fathul Bari. Kedua, pembagian tanda kiamat berdasarkan tempat kejadiannya. Berdasarkan pendekatan tempat kejadiannya, tanda kiamat dibagi 2. 1. Tanda kiamat samawiyah atau tanda langit. Seperti terbelahnya bulan di zaman Nabi SAW, ukuran hilal membesar, sehingga ketika hilal terbit, orang menyangka itu sudah masuk tanggal 2, padahal baru tanggal 1. Termasuk terbitnya matahari dari barat. 2. Tanda kiamat ardiyah atau tanda bumi. Jumlahnya banyak sekali, seperti keluarnya Dajjal, Dabbah, keluarnya api besar di sekitar Madinah, termasuk angin yang akan mewafatkan semua orang beriman. Di antara ulama yang melakukan pembagian dengan metode ini adalah Al-Hafidh Ibnu Katsir. Beliau menuliskan, keluarnya Dabbah dengan bentuk yang aneh, kejadian luar biasa, dan dia bisa bicara kepada manusia, serta memberi tanda iman dan kafir, maka ini kejadian di luar kondisi normal. Itulah tanda ardiyah pertama. Sebagaimana terbitnya matahari dari barat, yang di luar kondisi normal merupakan awal tanda samawiyah. An-nihayah fil fitan wal malahim. Oke, itu ya, itu tanda-tanda kiamat menurut para ulama. Nah, oke. Di sini Bapak juga ada sebuah buku ya, judulnya Ensiklopedia Hari Kiamat menurut Sunnah yang Sahih. Di dalamnya membahas tentang tanda-tanda kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro. Baik.
Akan kita mulai dari tanda-tanda kiamat sugro terlebih dahulu ya. Di sini ada 24, namun sebenarnya banyak ya, lebih dari 24. Namun ini Bapak rangkum lah sebagian ya. Tanda kiamat sugro yang pertama adalah diutusnya Nabi Muhammad. Kemudian wafatnya Nabi Muhammad, tadi disebutkannya dalam video. Kemudian ada wabah taun di Amwas. Kemudian mengikuti perilaku umat-umat terdahulu, ini juga masuk ke tanda-tanda kiamat sugro. Munculnya orang yang mengaku sebagai nabi. Nah, ini juga sama ya. Dari sejak zaman setelah wafat Nabi sampai sekarang banyak orang yang mengaku sebagai nabi. Bahkan di Indonesia pun ada ya beberapa orang yang mengaku sebagai nabi. Kemudian hilangnya amanah, hilangnya ilmu dan menyebarnya kebodohan. Tadi di awal sudah dibahas, itu salah satu tanda-tanda kiamat sugro. Merebaknya perzinahan, nah itu juga ya, tadi sudah dibahas di awal. Kemudian riba merajalela. Banyaknya peminum khamar, minuman keras dan menganggapnya halal. Tadi juga sudah dibahas ya, sudah disebut ya. Kemudian banyaknya pembunuhan. Nah, ini juga salah satu tanda kiamat sugro. Tanda yang lainnya adalah berdekatannya zaman atau singkatnya waktu. Setahun serasa sebulan, sebulan serasa seminggu, dan seminggu serasa satu hari. Itu berdekatannya zaman atau singkatnya waktu. Kemudian ada lagi berdekatannya pasar. Munculnya kemusyrikan, menyembah Tuhan selain Allah. Merajalelanya perbuatan keji, pemutusan silaturahmi, dan jeleknya hubungan bertetangga. Gitu ya. Kemudian orang tua berlaga seperti anak muda. Ini juga masuk ke tanda-tanda kiamat. Yang selanjutnya, banyak terjadi gempa bumi. Nah, kalau di sini masuknya ke kiamat sugro ya. Kalau tadi di buku ini dimasukkan ke kiamat kubro. Wallahu alam ya, mana yang benar ya. 30 ya, yang selanjutnya, ucapan salam hanya ditujukan kepada orang yang dikenal. Kemudian mengambil ilmu dari orang bodoh atau bukan ahlinya. Banyaknya para wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Selanjutnya, banyaknya kaum wanita dan sedikitnya kaum pria. Ini juga salah satu tanda-tanda kiamat sugro. Selanjutnya, banyak kematian mendadak, ya termasuk kematian ya, bukan hanya kematian mendadak. Ini juga salah satu tanda kiamat sugro. Nah, kemudian yang terakhir, penghalalan Baitul Haram atau Makkah dan penghancuran Ka'bah. Itulah tanda-tanda kiamat sugro. Oke, kita lanjutkan ke tanda-tanda kiamat kubro menurut buku yang sama ya. Apa saja? Yang pertama, nah ini Al-Mahdi atau keluarnya Al-Mahdi, adanya Imam Mahdi. Kemudian, nah ini juga adanya Dajjal, Al-Masih Ad-Dajjal. Kemudian turunnya Nabi Isa, nah itu. Adanya Ya'juj dan Ma'juj, penenggelaman ke dalam bumi. Ini ya. Mungkin di sini maksudnya manusia ditenggelamkan ke dalam bumi. Kemudian adanya asap atau dukhon gitu ya. Nah, ini juga terbitnya matahari dari barat atau terbitnya matahari dari arah terbenam. Tadi ya di video ya sudah disinggung ya. Kemudian keluarnya binatang dari perut bumi. Ini juga tanda-tanda kiamat kubro. Kemudian ada api yang mengumpulkan manusia. Nah, itu dia beberapa materi tentang tanda-tanda kiamat sugro dan tanda-tanda kiamat kubro. Oh ya, selengkapnya bisa kalian baca lagi buku siswa yang sudah Bapak share ya. Oke, itu ya. Mudah-mudahan sampai sini kalian mengerti. Dan materi yang terakhir adalah peristiwa yang berhubungan dengan hari akhir. Ketika dunia ini berakhir dengan adanya kiamat, apa saja alam yang akan dilewati oleh manusia? Apa saja alam yang akan dialami oleh manusia? Yang pertama, buka halaman 11 ya di buku yang lama. Yang pertama alam barzah atau yang disebut dengan alam kubur. Yang selanjutnya adalah yaumul ba'ats, yaitu hari berbangkit. Hari dibangkitkannya seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam hingga manusia terakhir dari alam, gitu ya.
Kemudian Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya seluruh umat manusia setelah dibangkitkan dari alam kubur. Jadi setelah dibangkitkan dari alam kubur, manusia berkumpul, kemudian digiring dan dikumpulkan di padang mahsyar. Yang selanjutnya, Yaumul Mizan, yaitu hari penimbangan amal baik dan amal buruk. Amal baik manusia dan amal buruk manusia selama hidup di dunia akan ditimbang. Selanjutnya, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal baik dan buruk yang dilakukan selama hidupnya. Itu ya, Yaumul Hisab. Yang selanjutnya Sirat. Nah, Sirat ini adalah titian penentu dari setiap manusia setelah diperhitungkan dan ditimbang perbuatan baik buruknya. Sirat ini merupakan titian yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia untuk menuju ke tempat yang telah ditentukan oleh Allah. Ya, dan yang terakhir setelah Sirat, akhirnya manusia kemana? Ada yang ke surga dan ada yang ke neraka. Ini sesuai dengan perbuatannya selama di dunia. Untuk materi lainnya, hikmah beriman kepada hari akhir, bisa kalian baca ya di halaman 14 dan halaman 15. Nah, itu dia materi tentang tanda-tanda hari akhir dan alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Mudah-mudahan kalian paham ya. Seperti biasa, kalau kalian tidak mengerti, kalau kalian ada pertanyaan, bisa kirim pertanyaan ke nomor WhatsApp Bapak ya. Nah, itu dia materi kali ini. Untuk pertemuan yang akan datang, insya Allah kita akan melaksanakan uji kompetensi ya untuk minggu depan. Baik, cukup sekian dari Bapak. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Insya Allah kita akan berjumpa di pertemuan berikutnya ya, dalam uji kompetensi. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.